Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga. Kita bersyukur, kita berkumpul lagi bersama-sama, kita bertemu lagi di ibadah online minggu pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Dia. Mari kita siapkan hati kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan-Nya yang tak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan, dimanapun jemaat berada, mungkin yang ada di rumah, yang ada di luar kota, dimanapun Tuhan. Tapi kami mempunyai hati kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan dengan senap hati, mungkin mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu
besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi Engkau Yesus. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Yesus Tuhan, sebab Kau baik bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Sebab di dalam ucapan syukur kami Tuhan, ada kekuatan yang baru kami terima Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, kami bersyukur. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, di dalam saat ini Tuhan, umat-Mu dimanapun berada Bapa, mereka mungkin yang sakit, mungkin mereka dalam masalah Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur kami Bapa, ada pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab nama-Mu baik Yesus. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan mengalir bagi kami, dan kami bersyukur. Haleluya. Bapa, Kau baik bagi kami, sebab kasih-Mu Tuhan puaskan setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan menyembah Engkau lebih lagi Yesus, sebab kami bersyukur. Haleluya. Hibidi aralama sano, hibidi aralama sano. Haleluya. Hibidi aramana karamasi. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap menyembah Engkau Yesus, Allah yang baik bagi kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan yang datang menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan dengan senap hatimu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami menyembah Engkau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu Engkau yang rindu menyenangkan Tuhan, katakan senap hatimu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Lewat apapun Tuhan, segala perkara, segala hal yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap berkata Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman ini sanggup memberi kekuatan, memberi pembaharuan dalam kehidupan kami. Kami terus memberikan fokus perhatian kami untuk belajar mendengar daripada kebenaran-Mu. Ini adalah suara-Mu atas hidup kami. Kami percaya bahwa waktu kami dengar firman Tuhan, kami kuat, kami terus mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan. Kami percaya dunia boleh bergoncang, apapun boleh terjadi dalam dunia ini, tapi firman Tuhan ya dan amin. Ini dasar kami hidup, ini pegangan kami, dan ini menjadi fokus kehidupan kami. Terima kasih, kami siap dan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Doa saya hari-hari ini Anda tetap sehat, Anda tetap kuat, dan Anda tetap berpengharapan di dalam Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mendengar suara. Nah, kalau saudara lihat kalimat mendengar suara, itu artinya bahwa ada seseorang yang akan mau bicara buat hidup kita. Jadi kalau saudara mendengar sebuah kalimat mendengar suara, itu artinya ada seseorang yang mau bicara buat hidup kita. Nah, hari ini kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Dunia yang sedang dalam goncangan, saudara. Nah, COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan, sebuah problem masalah kehidupan. Nah, hampir semua negara terlanda dengan virus ini, saudara. Nah, penting sekali saudara bagaimana kuat untuk menghadapi persoalan ini. Penting sekali bagaimana saudara bisa melewati masa-masa ini dengan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana mendengar suara. Nah, tentunya sebuah fokus kehidupan kita harus diberikan atau Tuhan menginginkan perhatian kita. Sebab apa yang saudara dengar sangat menentukan kekuatan hidup saudara. Apa yang saudara dengar hari-hari ini menentukan sukacita hidupmu. Apa yang saudara dengar hari-hari ini menentukan damai sejahtera dalam hidup saudara. Apa yang saudara dengar hari-hari ini menentukan ketenangan batin saudara. Apa yang saudara dengar hari-hari ini sangat menentukan kekhawatiran atau saudara menjadi tenang dalam kehidupan. Nah, kalau saudara mendengar semua berita di TV, di sosial media, hampir semua stasiun TV memberitakan tentang COVID-19. Jumlah orang terpapar, jumlah orang yang sudah sembuh, dan jumlah orang yang sudah mengalami kematian. Nah, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan kabar yang baik bagi kehidupan kita. Maka itu Bapak Saudara, kita harus belajar mendengar suara Tuhan hari-hari. Nah, Tuhan masih pakai rumus yang sama. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan mengutus nabi, para rasul, penginjil untuk memberitakan firman-Nya. Jadi suara Tuhan adalah firman. Nah, bagaimana saudara mendengar firman Tuhan hari-hari ini sangat menentukan kekuatan hidup saudara. Nah, saudara, di kota Palu jumlah orang angka positif COVID sudah semakin bertambah, saudara. Nah, ini menjadi sebuah masalah. Maka itu mari saudara harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Saudara harus lebih banyak memberikan waktumu kepada Tuhan dan dengar setiap pesan Tuhan dalam hidup saudara. Dengar setiap apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan saudara. Semua orang bertanya, masihkah Tuhan bicara di tengah-tengah COVID-19 ini? Masihkah ada pesan Tuhan di tengah-tengah persoalan global yang sedang melanda dunia? COVID-19 telah merusak semua ketatanan ekonomi, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang kesulitan, banyak orang perlu bantuan, banyak orang menangis karena kehilangan pekerjaan. Dan ini juga berimbas kepada orang Kristen. Semua manusia sedang menghadapi persoalan. Nah, maka itu kita harus belajar untuk bagaimana memberi waktu yang terbaik untuk kita mendengar setiap pesan Tuhan dalam hidup kita. Nah, belajarlah untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman itu adalah Allah sendiri.
Hal yang pertama yang kita akan alami ketika kita belajar untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya adalah iman kita akan timbul. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dengan jelas mencatat, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara akan kuat kalau saudara dengar firman Tuhan. Saudara akan lemah kalau saudara terus nonton berita, saudara terus dengar bagaimana orang bicara tentang COVID-19. Nah, ini akan melemahkan kita. Tapi saya percaya orang-orang yang memberi waktu untuk membaca, merenungkan, dan mendengar firman itu berbicara atas hidup saudara, iman mereka akan timbul. Kalau iman timbul dari dalam hidup saudara, maka ada harapan. Kalau iman timbul dari dalam hidup saudara, maka ada sukacita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu saudara dengar Tuhan bicara lewat firman, maka iman saudara akan timbul. Nah, iman ini menjadi kekuatan kita hari-hari ini. COVID-19 ini membuat banyak orang belajar tentang mempercayai kuasa Tuhan. Kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita lebih bagaimana berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, ya, saya pengen sampaikan kepada saudara, jangan anggap remeh virus ini. Saudara harus mengikuti protokol pemerintah, anjuran daripada pemerintah. Betul, Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan juga ingin kita berhikmat di hari-hari ini, saudara. Dan saya berdoa saudara mengikuti protokol pemerintah, saudara juga tetap mempercayai kuasa Tuhan. Nah, kalau doa ini saudara lakukan dengan betul dalam hidup saudara, maka saya percaya Tuhan pasti menyertai hidup saudara. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, suara Tuhan itu membuat iman kita kembali bangkit. Suara Tuhan itu membuat gairah kita kembali bangkit. Suara Tuhan itu datang atas hidup kita, membuat kita berani menghadapi persoalan kehidupan ini. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Terus dengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di YouTube. Dengan firman Tuhan saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara semakin renungkan firman, saudara memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, maka saudara akan mengalami iman yang luar biasa. Saudara tetap percaya bahwa 10.000 dan 1.000 rebah di samping kiri kanan saudara, tapi saudara akan tetap kuat tegak berdiri menghadapi persoalan-persoalan kehidupan saudara. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, iman akan timbul. Nah, iman ini menjadi kekuatan kita. Iman ini menjadi dasar kita untuk kita tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dan membiarkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup membuat kita melewatinya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi segala perkara dalam kehidupan kita. Sebab suara Tuhan akan membuat iman seseorang hidup kembali. Dan kalau iman sudah hidup, maka seluruh kehidupan saudara akan benar-benar hidup kembali. Dan yang kedua, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan menjadi kuat. Menjadi kuat karena Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saudara dengarkan firman Tuhan ini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara, Tuhan sedang berkata buat kita untuk kita menghadapi COVID-19. Dunia ini sedang bergelora. Dunia ini sedang bergoncang. Virus corona telah menggoncang dunia ini. Tapi saya mau bilang, Tuhan sedang mau bilang buat hidup kita hari ini, jangan takut. Yesus bilang ke murid-murid yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal, saudara, jangan takut. Aku tetap Yesus yang sama, saudara. Dan saudara lihat Yesus berjalan di atas air. Yesus sedang mau pastikan mereka bahwa dia tetap bersama dengan mereka. Dan hari ini doa saya, saudara sadar, saudara harus mengerti, saudara kuat karena saudara dengar firman Tuhan.
Saudara mungkin kuat karena saudara terima nasihat manusia. Saudara mungkin kuat karena ada sebuah arahan dari pemimpin saudara. Tapi ingat, semua terbatas. Kekuatan kita yang sejati hanya datang ketika kita dengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memberi waktu untuk Tuhan bicara bagi hidup kita. Ketika murid-murid diombang-ambingkan oleh angin sakal yang begitu luar biasa. Dan tiba-tiba Yesus datang dan Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Kata jangan takut ini ada 365 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ketakutan ini menjadi persoalan yang dasar bagi kehidupan manusia. Banyak orang takut hari-hari ini karena virus corona, saudara. Banyak orang khawatir hari-hari ini. Banyak orang gelisah. Tapi saya mau bilang, sorga tetap menyertai saudara. Dan Tuhan mau bilang jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara. Ini menjadi pengharapan buat kita. Ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita tetap melangkah. Kita tetap menghadapi persoalan kita. Sebab Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Ada 1260 janji Tuhan kepada manusia dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan sedang garansi hidup kita. Tuhan sedang mau pastikan hidup kita bahwa ketika dunia bergoncang, dunia mengalami resesi ekonomi, dunia kesulitan, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan, akan tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan ingat saudara dan saya, saudara tidak perlu takut dengan apapun. Sebab kalau Allah menyertai hidup saudara, siapa yang bisa melawan hidup kita? Haleluya. Jadi yang kedua adalah kita kuat waktu kita mendengar suara firman itu datang kepada hidup kita. Saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Doa saya ketika saudara dengar firman Tuhan ini, iman saudara timbul kembali. Doa saya ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara dengar dengan telinga saudara, maka saudara menjadi kuat kembali. Saudara menjadi bangkit kembali. Sukacitamu hidup kembali. Api Pantekosta itu menyala kembali dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 5 sampai 11. Jemaat Tuhan yang saya kasih, dengarkan baik-baik kebenaran ini. Dengarkan baik-baik suara Tuhan ini. Ini datang untuk hidup saudara. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Doa saya untuk saudara dengar ini. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya memagari kemahmu. Saya percaya orang-orang yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, malapetaka tidak akan datang kepada kemah kehidupannya. Orang-orang yang menaruh keharapannya hanya kepada Tuhan, mereka akan dijauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Hari-hari ini saudara, virus corona telah membuat banyak orang belajar mempercayai kuasa Tuhan. Orang yang malas baca Alkitab mulai rajin baca Alkitab. Orang yang dulunya malas-malas ke gereja mulai rajin untuk datang ke gereja. Orang mulai mencari wajah Tuhan. Orang mulai mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Dan Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat 11 tadi itu menjadi pegangan dalam hidup saudara. Kita tidak perlu takut dengan penyakit yang sedang menular hari-hari. Sebab saya percaya waktu saudara bergantung dan hidup sepenuhnya hanya berharap kepada Tuhan, maka kekuatan hidupmu menjadi luar biasa. Maka engkau akan melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah kita akan mengalami hati yang tenang ketika kita mendengar suara Tuhan.
Suara Tuhan itu menenangkan hati. Melebihi dari obat penenang bisa menenangkan saudara. Nah, ini pernah terjadi sebuah kisah yang luar biasa di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Nah, di dalam Lukas pasal 24 ini cerita tentang bagaimana Yesus mengikuti dua muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya yang luar biasa telah mengarahkan mereka, atau Tuhan Yesus kembali memberikan ketenangan hati kepada mereka, agar mereka bisa melihat ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sedang janjikan dalam kehidupan mereka. Lukas pasal 24 yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sudah lihat itu? Kedua murid ini mengalami hati yang berkobar-kobar yang luar biasa. Mereka mengalami semangat yang luar biasa. Ada ketenangan hati yang dahsyat ketika Yesus berbicara dengan mereka. Apa kekuatan dalam hidup kita hari-hari ini? Izinkan Tuhan Yesus berbicara dalam hidup saudara. Karena waktu Tuhan Yesus berbicara kepada saudara, hati saudara tenang. Karena perkataan Tuhan itu mengandung kasih. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu mengandung sukacita yang luar biasa. Ketika dua murid ini yang perjalanan ke Emmaus mendengarkan ketika Yesus berkata dengan mereka dan Yesus menjelaskan tentang kitab suci, hati mereka meluap dengan semangat yang luar biasa. Nah, kalau saudara belajar mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara pasti tenang hari-hari ini. Karena ketenangan kita datang daripada Tuhan itu sendiri. Waktu saudara belajar mendengar setiap perkataan, firman, suara Tuhan, saudara tenang. Itulah kenapa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatan. Saudara, kita tenang karena kita mendengar suara. Dan yang pastinya adalah suara Tuhan dalam hidup kita. Suara Tuhan membuat kita menjadi lebih tenang. Maka itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih, saudara semakin hari-hari mendengar firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami ketenangan. Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan sudah bilang jangan takut. Tuhan sudah bilang jangan engkau susahkan dirimu dengan perkara-perkara hari ini. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tuhan sudah ngomong burung-burung di udara dia pelihara. Bunga-bunga di taman tidak ada yang dandani, sorga dandani, dan engkau melebihi dari burung pipit. Engkau melebihi dari semuanya. Saya harap kebenaran firman ini memberi kekuatan bagi hidup saudara. Waktu saudara dengar firman Tuhan, iman saudara timbul. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara jadi kuat. Waktu saudara dengar firman Tuhan, hati saudara tenang. Dan hal-hal ini ketika saudara alami dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melewati semua persoalan, semua masalah, semua tantangan dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Doa saya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, dan membangun setiap kehidupan saudara. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Hamba percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kehidupan kami. Dunia boleh bergoncang, tapi kerajaan sorga tidak pernah bergoncang. Kami tahu seluruh dasar hidup kami hanya di dalam Engkau. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada hari-hari dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Biar mereka terus dengar firman Tuhan supaya iman mereka timbul. Biar mereka terus dengar firman Tuhan supaya mereka menjadi kuat. Biar mereka terus mendengarkan firman Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan hati. Agar mereka bisa melihat Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu. Kami percaya firman sanggup merubah hidup kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa atas seluruh hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu,
kasih, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan anggur dan roti di tangan saudara. Ini adalah waktu yang terbaik. Ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara secara khusus bagi kita, secara pribadi bagi kita, lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Bahkan ada pesan khusus yang Tuhan beri lewat ayat yang sudah tersedia di roti perjamuan. Siapkan hati kita. Kita minta Tuhan kuduskan dan layakkan kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mohon pengampunan Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Bapa yang baik, kuduskan setiap anggur dan roti yang sudah berada dalam tangan kami. Ampuni kelemahan kekurangan kami Bapa. Apabila Engkau mendapati hati kami ada sesuatu yang masih tinggal, saat ini kami mohon pengampunan Tuhan turun atas kami. Kami mohon Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami boleh melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kami. Kami boleh melepaskan setiap kekecewaan yang ada dalam hati kami. Kami mau Engkau sepenuhnya menguasai dan memimpin kami. Itulah sebabnya Tuhan, layakkan kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, dengarkan firman Tuhan. Pegang roti di sebelah kanan tangan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi nama Tuhan, syukur bagi nama Yesus. Kami percaya Engkau ada dalam kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami. Kerajaan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Maka tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh kami Bapa. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa hadir bagi kami. Hadirat-Mu yang luar biasa pribadi-Mu nyata bagi kami. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau
tilik yang sakit Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, kami boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban, masalah, persoalan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari ini kami tahu ada Yesus. Hari ini kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau dengar perkataan Tuhan. Kami mau dengar janji Tuhan. Kami percaya pada waktu kami melakukan kehendak Tuhan, pada waktu kami hidup dalam kehendak Tuhan, maka kami akan melihat bahwa janji-janji Allah itu tergenapi dalam hidup kami. Kami terus berdoa di hadapan Tuhan bagi kota tempat kami berada. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kelilingi kota kami dengan kuasa darah-Mu. Bentengi dengan kuasa darah-Mu, pasukan malaikat surgawi turun mengelilingi kehidupan umat-umat-Mu Bapa. Panah-panah api, sakit, penyakit tidak akan menimpa kami. Kami percaya oleh karena kuasa nama-Mu, kuasa darah-Mu yang bersama dengan kami hari ini Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia, tapi membuktikan perbedaan itu nyata dalam hidup kami. Pada waktu kami Tuhan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami melihat campur tangan Tuhan atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami, atas usaha kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasihi, seisi rumah kami. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang aman. Kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami tahu tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar kendali daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini Tuhan, yang mengalami Tuhan sakit COVID Tuhan, mereka yang sementara dirawat di rumah sakit, bahkan mereka yang dirawat di rumah, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Turunlah kemurahan, kesembuhan, jamah setiap yang sakit saat ini oleh bilur-bilur darah Yesus, dijamah, disembuhkan, dipulihkan, dinormalkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah memberi korban, bahkan mengembalikan milik-Mu Bapa. Janji firman-Mu atas hidup kami naikkan ucapan syukur dengan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran firman-Mu, pengurapan-Mu yang baru ada atas kehidupannya. Di akhir ibadah ini Bapa, kami mau angkat tangan kami. Sepanjang minggu yang baru ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang baru kami mau Tuhan yang ada di depan kami, yang memimpin, menyertai, menganugerahi kami dengan kekuatan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kedahsyatan kuasa nama Yesus. Tuhan berperang mengganti kami, dan kami terus melihat kebaikan Tuhan di negeri di mana Engkau menaruh kami Bapa. Haleluya. Saudara yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu, kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menyatakan kasih kebaikannya. Diberkati kehidupan pribadimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati setiap apa yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.